Hai adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya semua? Udah pada semangat? Udah pada makan? Udah mandi belum? Jangan-jangan baru bangun atau yang masih di kasur. Oke yuk, adik-adik semua yuk kita lebih semangat. Kakak percaya hari ini kita spesial. Nah, sebelum masuk ibadah, kakak mau ada sedikit permainan nih sama adik-adik semua. Tapi sebelum kita masuk ke permainan, kakak mau kamu semua siapin kertas, siapin alat tulis. Lalu kakak mau minta tolong semua mama papanya, boleh loh temenin kamu untuk bermain sama-sama untuk games ini. Karena gamesnya cukup gampang kok, tapi butuh mama papanya untuk perhatiin. Sekaligus untuk koreksi jawaban-jawabannya. Kalau ada yang salah nanti dikasih tahu, kalau ada yang benar nanti dikasih tahu juga. Oke, permainan pertama adalah hari ini kita akan main tebak lagu. Kakak akan mainkan melodinya, nanti kamu akan tebak judulnya apa. Oke, permainan ini ada 7 lagu yang harus dimainkan. Jadi kamu tebak 7 pertanyaan supaya nanti kamu bisa jawab semuanya dengan baik. Oke? Hanya ada 7. Siap? Kita mulai dengan lagu pertama ya. Ayo, alat tulisnya udah disiapin, kertasnya udah disiapin, ditulis ya jawabannya. Siap. Oke, udah? Tahu kan jawabannya? Gampang lagunya. Ini lagu yang kita sering banget nyanyiin. Jadi pasti adik-adik tahu lah jawabannya. Lagu nomor 2. Udah siap? Lanjut ya. Tuh, lagu nomor 2. Gampang banget. Ini juga kita sering nyanyi banget. Biasanya yang suka mimpin lagu ini Kak Sarah. Kalau nggak salah ya. Ya Kak Sarah bener yang suka mimpin. Jadi ayo. Gampang banget lagunya. Nomor 3. Oke. Siap ya. Oke, di situ aja. Oke, simple banget. Nomor 4. Udah ya. Oke, itu aja nomor 4. Nomor 5 ini, oke, ini juga lagu yang sebenarnya kita udah lama nggak nyanyiin, bukan nggak lama dinyanyiin, agak jarang nyanyiin. Tapi adik-adik pasti tahu kalau yang sering ibadah setiap minggunya. Siap ya? Lagu nomor 5. Sorry. Itu nomor 5. Tulis jawabannya. Lagu, sekarang kita masuk ke lagu nomor 6. Ini lagu yang waktu kita masih ibadah ketemu seperti biasa. Lagu ini sempat dinyanyiin berturut-turut selama 2 minggu kalau nggak salah. Ya 2 minggu. Siap ya? Ini mama papanya juga pasti harusnya tahu lagu ini. Oke, sampai situ aja. Terakhir, lagu nomor 7. Nah ini lagu yang kita juga kayaknya gak susah, gak gampang. Tapi kalau yang setiap minggu ibadah pasti tahu lagu ini. Ya. Tuh. Ya, semuanya ada 7 lagu yang kamu boleh tebak, tulis semuanya. Kakak kasih satu biar kamu gampang. Kalau misalnya kamu mau dengar lagi yang tadi kakak mainin, gampang, kamu tinggal putar balik lagi YouTube-nya. Kamu pause, kamu putar lagi, kamu pause, kamu putar lagi. Jadi bisa tahu deh jawabannya. Oke, sekarang kakak mau kasih 3 tambahan kamu untuk main sama kakak. Ini judulnya adalah missing lirik, supaya kamu permainannya adalah kamu cari setiap kata-kata yang akan kakak hilangkan, yang nanti akan kakak tampilkan di layar ini. Jadi cari jawabannya, ditulis, kemudian nanti kasih tahu mamanya. Kalau misalnya kan contohnya mama papanya nggak tahu lagunya, gampang. Suruh mama papanya hubungin kakak-kakak semua yang ada di gereja anak. Nah, tanya jawabannya apa. Tapi kalau misalnya kakak-kakaknya nggak tahu juga, waduh,
Jangan sampai ya. Oke, yuk. Lagu nomor pertama. Kakak kasih clue ya, kasih clue-nya biar kamu gampang untuk tahu jawabannya. Clue-nya adalah mengucap syukur setiap waktu. Tuh, liriknya udah ada, dibaca bagus-bagus. Sekali lagi clue-nya adalah mengucap syukur setiap waktu. Itu pertanyaan nomor pertama. Pertanyaan yang kedua. Siap? Clue-nya adalah melawan musuh. Tuh, melawan musuh. Apa ya? Aduh, lagunya kok kayaknya terdengar tidak asing tapi kok tidak mudah ya. Ya, ayo cari jawabannya ya. Clue-nya adalah melawan musuh. Pertanyaan yang ketiga atau clue yang ketiga. Siap? Tidak terukur Tuhan kita. Nah, Tuhan kita tuh gak terukur loh. Bisa panjang, bisa lebar, bisa tinggi, bisa dalam, bisa luas, bisa apa saja. Jadi tidak terukur Tuhan kita. Itu clue yang nomor 3. Jadi adik-adik cari jawabannya ya. Nanti jangan lupa ditulis di kertasnya. Oh iya kata ini yang hilang. Oh iya ada kata ini yang hilang. Jangan sampai ada yang kurang. Kakak nih kasih soalnya bisa di tengah-tengah lirik. Bisa di belakang-belakang ataupun bisa di depan-depan lagunya. Jadi kamu cari yang dapat. Ya, ini permainan. Cari yang dapat karena ini games kalau kamu nggak mainin sayang banget. Kakak udah bikin loh. Jadi kamu harus mainin. Oke, adik-adik sebelum kita masuk ibadah kita mau sama-sama doa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Kakak hampir lupa deh satu lagi. Nanti di akhir ibadah kakak akan kasih tahu jawabannya dari semua pertanyaan-pertanyaan yang tadi kakak tampilkan. Dari yang tebak lagu sama yang bising lirik. Jadi tetap ikutin ibadahnya sampai selesai supaya nanti kamu tahu jawabannya di belakang. Tapi nggak boleh juga di scroll sampai habis ya. Namanya curang, nggak boleh, oke? Harus tetap jujur. Ingat Tuhan lihat, mata Tuhan melihat. Oke, yuk adik-adik. Dipinggirin dulu pensil sama kertasnya. Kita mau sama-sama lipat tangan, kita mau berdoa, kita mau masuk ke ibadah. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami senang Tuhan, di hari ini kami boleh sama-sama bermain games. Walaupun gamesnya cukup simple, cukup singkat. Tapi kami percaya Tuhan, kami boleh terjalin satu sama lain lewat permainan ini Tuhan. Kami boleh senang, kami boleh bahagia walaupun keadaan di luar tidak baik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sebentar lagi mau ibadah. Tuhan pimpin kami supaya kami ibadah dengan sungguh-sungguh. Kami gak main-main, kami mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan, supaya nanti firman Tuhan yang apa yang kami boleh baca, yang kami boleh terima dari kakak kami boleh melakukannya di rumah kami dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Selamat ibadah. Shalom adik-adik, hai gimana kabarnya? Selamat hari Minggu. Ups, hari Minggu. Yakin nih Kak hari Minggu? Bukan, selamat hari Kamis. Mau tanya dong, tadi gamesnya gimana? Seru gak? Seru gak ya? Seru. Buat kakak. Dimainin ya adik-adik ya, jangan gak dimainin loh, ikut main ya. Terus nanti di akhir ibadah ada jawabannya. Tapi ingat yang tadi kakak bilang, jangan langsung dimajuin tuh videonya sampai habis. Takut gitu, Toto langsung jadi jawabannya. Pakai kunci jawaban ceritanya kayak. Iya, pakai kunci jawaban. Oke, adik-adik tahu gak sih kenapa hari Kamis 21 Mei kita ibadah? Karena hari yang spesial. Spesial apa itu? Ada yang ulang tahun kali Kak? Enggak. Enggak ya. Enggak. Kakak masih lama. Aku 15 Agustus. Aku 13 Tulis ya. Aku 13 Juli. 13 Juli ya. Oke. 21 hari ini hari Kamis kita memperingati adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Adik-adik, ada yang tahu gak sih Tuhan Yesus naik ke surga ngapain sih? Mungkin. Kakak yang tahu gak? Ada yang tahu gak? Aku gak tahu Kak. Ya, Lupa Kak. Yang kakak tahu sih kalau gak salah ke surga Tuhan Yesus mau siapin tempat yang terbaik buat kakak, buat adik-adik, buat semua orang. Tapi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik tetap percaya, tetap beriman. Percaya aja dimulai dari bahwa COVID-19 pasti berhenti. Bus hilang gitu ya. Hilang gitu aja ya. Oke adik-adik yuk kita mau mulai ibadah. Sebelumnya apa yang mesti disiapin Kak Hani? Siapkan yang pertama, hati Kak. Boleh, udah di dalam. Badannya harus semangat. Pasti. Apalagi ya Kak ya?
Oh iya, buku sejarah Kak. Alkitabnya ya. Alkitab Alkitab. siapin di meja, di kursi, dimanapun. Tapi kalau bisa jangan di lantai, nggak enak taruh di lantai. Iya. Taruh aja di tempat yang ya meja lah ya. Oke, yuk adik-adik kita mau sama-sama mulai ibadah. Kita mau naikkan pujian. Ada yang tahu nggak sih kalau misalnya lagu tentang kok jadi tebak lagu kayak tadi yang pertama ya? Kebawa ini lagu- games ya, Kak, ya? Iya, kebawa games. Iya, ini lagu tentang biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Yuk, adik-adik kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini bersama-sama dengan semangat. Yuk, musik. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Lagi, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Kita naikkan sekali lagi dari awal ya. Biarpun gunung-gunung beranjak Semoga bergoyang ya. dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Sekali lagi, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Oke. Wah Luar Kak, biasa. kita udah olahraga pagi-pagi ya. Gak pernah olahraga, jadi ngap di rumah. Oke, ya adik-adik semuanya kakak percaya di rumah tetap olahraga ya. Jangan kayak kakak ini, udah gede banget nih perut sampai gak pernah olahraga. Ya, kita mau siapin hati, siapin pikiran, siapin Alkitab yang tadi udah disiapin. Kita mau naikkan pujian sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian dengan darahmu, kau tebus dosaku. Dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Sekali lagi kita naikkan pujian dengan darahmu. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Sama-sama kita nyanyikan Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Kita mau naikkan puji dari awal lagi dengan sungguh-sungguh. Yuk, sama-sama kita angkat suara. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan
Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Sama-sama kita angkat tangan kita, sama-sama kita naikkan. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Engkau Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yuk adik-adik, kita mau berdoa, semua lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa buat firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan serius, dengan tulus untuk berdoa sama Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, gak usah ikutin kakak, cukup aminin dalam hati ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh menggerakkan badan kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang pimpin ya firman Tuhan kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan Yesus, jangan lupa juga untuk pimpin kakak sekolah minggu yang akan bercerita dan kami yang akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan Yesus hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, sama-sama ya kita ikutin firman Tuhannya. Selamat dengerin. Bye. Shalom adik-adik, siapa yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Wah, kakak lihat adik-adik semuanya sudah siap dan sudah semangat semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, semuanya sekarang kita duduk yang manis, kita sama-sama nonton video berikut ini ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Gimana videonya adik-adik? Seru kan? Adik-adik ada yang tahu nggak hari ini kita memperingati hari apa? Iya, benar sekali adik-adik. Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik ada yang bertanya, "Kak, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga ya?" Nah, Tuhan Yesus harus naik ke surga karena pekerjaan Tuhan Yesus di dunia sudah selesai adik-adik. Selama di dunia, Tuhan Yesus sudah memberitakan Injil, mengajar, melakukan mukjizat, hingga akhirnya mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita semua. Dan karena pekerjaannya sudah selesai, Yesus harus kembali ke asalnya, yaitu ke surga. Yesus pun ke surga supaya dia bisa menyediakan tempat bagi kita. Artinya, Yesus akan terus menjadi perantara kita kepada Allah Bapa, karena Yesus ingin kita semua bisa sama-sama dengan dia nantinya di surga. Dan supaya Roh Kudus yang telah Yesus janjikan sebelumnya turun ke bumi dan akan menyertai kita selama-lamanya. Adik-adik masih ingat gak apa pesan Tuhan Yesus tadi kepada murid-muridnya sebelum Yesus terangkat naik ke surga tadi? Nah, yuk kita lihat di Alkitab ya. Kita baca sama-sama di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kakak bacain ya. Ayat 19, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, pesan Yesus untuk murid-muridnya ini namanya amanat agung adik-adik. Amanat agung itu adalah tugas untuk setiap murid Yesus untuk memberitakan kebenaran, memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Seperti yang kita lihat di video tadi, setelah mendengar pesan itu, murid-murid Yesus pun bersukacita dan mereka pergi untuk memberitakan Injil. Adik-adik sebenarnya juga bisa belajar memberitakan Injil seperti murid-murid Yesus tadi. Tapi mungkin adik-adik merasa, "Kak, aku kan masih anak-anak, aku kan masih kecil, Kak. Gimana caranya, Kak, untuk memberitakan Injil?" Nah, adik-adik tidak perlu takut, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita kuasa, yaitu kuasa supaya kita semua dimampukan untuk menyebarkan kabar sukacita tentang Yesus. Yang bisa adik-adik lakukan, misalnya dengan menceritakan kebaikan Tuhan Yesus yang pernah adik-adik alami kepada orang lain. Contoh yang sederhana, misalnya kalau adik-adik saat ini masih tetap sehat, punya makanan dan pakaian yang cukup, kemudian ada mama papa yang sayang sama adik-adik, itu semua adalah contoh kebaikan Tuhan. Dan adik-adik bisa menceritakan kebaikan Tuhan yang adik-adik alami itu kepada orang lain.
Cara yang selanjutnya yaitu dengan menjadi teladan atau memberikan contoh yang baik melalui perkataan dan perbuatan adik-adik. Misalnya dengan rajin berdoa, baca Alkitab, tidak mudah marah, mau membantu orang lain yang kesulitan. Sehingga lewat kehidupan adik-adik banyak orang yang bisa mengenal Yesus. Nah, begitu adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu takut ya, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita kekuatan dan Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Adik-adik mau untuk menjadi saksi Tuhan? Siapa yang mau angkat tangannya? Nah, yuk kita sama-sama katakan, aku mau bersaksi untuk Tuhan. Kita katakan sama-sama sekali lagi ya, aku mau bersaksi untuk Tuhan. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kita mau berdoa dulu ya. Duduk yang manis, lipat tangan dan tutup matanya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah sama-sama belajar firman Tuhan. Kami mau menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, tolong mampukan kami dan bantu kami sehingga kami bisa melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan selalu menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sampai jumpa di hari Minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang Kak Febri mau mengingatkan kalau hari ini postingan untuk FSC Kids Challenge sudah ditutup. Wah, terima kasih ya buat antusias dan semangat adik-adik dan papa mama untuk FSC Kids Challenge ini. Yeay. Buat yang udah posting, kakak kasih unjuk nih ya beberapa hasil kreativitas kalian. Wah, lucu-lucu banget dan bagus-bagus banget ya. Kira-kira siapa yang jadi pemenangnya ya? Semoga kamu yang jadi pemenangnya ya adik-adik. Ditunggu pengumumannya pada hari Minggu ini, tanggal 24 Mei ya. Sampai bertemu di FSC Kids Online Service. God bless you. Drop it.